warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warda Jawas SPD. Saya berasal dari MTS Al-Ihsan Jakarta. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan ketiga. Nomor induk mahasiswi saya 20221 063101 3382. Saya akan membuat video pembelajaran sebagai persyaratan UKIN. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu minta bantuan ketua kelas untuk membacakan doa serta melanjutkan dengan lagu Berkibarlah Benderaku. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal Alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkibarlah benderaku, damai sucilah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, damai suci gambar perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih. Kalian sudah membawakan lagu kebangsaan kita atau lagu nasional. Untuk selanjutnya, Ibu ingin bertanya pada kalian, apakah makna dari lagu tersebut? Ada yang tahu? Silakan. Putra putri rakyat Indonesia yang berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan bendera merah. Nah, lagu yang tadi bermakna bahwa bangsa Indonesia ini
harga diri dan harga yang terhormat dari berkibarnya bendera pun di sana sebagai perjuangan bangsa Indonesia menjadi negara NKRI. Ini menunjukkan rasa cinta kita pada negara Indonesia, ya, dari perjuangan para pahlawan kita, ya, saat itu memberikan rasa cinta kita pada negara Republik Indonesia. Baik, sebelum Ibu melanjutkan dari pembelajaran kita, Ibu akan absen terlebih dahulu, ya. Tasya hadir? Alia? Hadir. Akila? Hadir. Aini? Hadir. Afinka? Hadir. Dendra? Hadir. Farda? Hadir. Zaki? Hadir. Azam? Dinda? Hadir. Amel? Hadir. Firsya? Hadir. Aura? Hadir. Fajar? Hadir. Willy? Hadir. Luna? Hadir. Farah? Hadir. Arini? Hadir. Dan Zahra. Alhamdulillah hari ini kalian sehat walafiat, dapat mengikuti pelajaran PPKN dari materi yang pertama bab 2 sampai dengan saat ini melangkah kepada bab 3. 4 norma itu merupakan 4 norma yang formal atau non formal. Kenapa dikatakan non formal? Karena tertulis norma tersebut tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 serta undang-undang dari DPR yang menyatakan perilaku yang memang sesuai dengan Pancasila tadi. Undang-undang itu menentukan dari sikap perilaku adat tadi melalui norma-norma. Norma tersebut antara lain Norma keamanan, kesopanan, kesusilaan, hukum. Dari 1, 2, 3 itu berkesinambungan menjadi norma hukum karena negara kita adalah negara hukum. Setiap perilaku harus sesuai dengan sila-sila yang terpancar pada Pancasila. Ada berapa sila kita? 5. Apa saja itu? Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang benar, persatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh hak kebijaksanaan dalam persoalan kewakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba Aura sebutkan lambang-lambang dari Pancasila dan dasar negara Indonesia. 1, bintang. 2, coba diperhatikan lagi lambang negara kita. Ada pada burung Garuda atau Pancasila, ya. Pancasila itu terpampang beberapa lambang-lambangnya. Baik, sila pertama dilambangkan oleh sila kedua, ketiga, padi dan kapan itu bagian kelima, ya. Beri putar lagi, keempat, kelima, Padi dan kapan. dari apa yang dipaparkan dalam lambang Pancasila tersebut, ya, ada di rantai bintangnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua karena negara kita adalah negara yang kompleks, terdiri dari beberapa suku, adat, ras, dan agama. Dari beberapa macam tadi yang kebinekaan tadi harus dijaga, ya, harus dijaga dan dilestarikan sampai akhir hayat karena cinta pada NKRI. Nah, sekarang pelajaran hari ini Ibu akan memberikan satu materi tentang persatuan Indonesia, ya, negara Indonesia dengan karakteristiknya. Ini ada pada bab 3 kita. Pelajaran PPKN kita yang bab 3 ini menunjukkan bahwa kesatuan Indonesia
dan karakteristik daerah tersebut ada pada tatanan kenegaraan kita. Kenapa sih dikatakan kesatuan? Apa makna dari kesatuan tersebut? Satu, kalimat kesatuan intinya satu, bersatu, bergabung, ya tidak terpecah belah, karena bangsa Indonesia ini kompleks dengan berbagai macam ragam dan budayanya. Nah, arti kesatuan ini merupakan pedoman kita dalam kenegaraan kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Rasa cinta pada tanah inilah yang akan dibentuk dari rasa persatuan tadi, tidak memberikan pencelaan pada ras, suku, adat budaya sampai dengan kepercayaan. Ya, dan kenegaraan kita ini sudah terbagi dari beberapa wilayah yang menjadi prioritas dalam berjalannya kenegaraan kita. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan satu slide atau satu penampilan dari materi kita ini agar tercapai kesatuan Indonesia dalam Republik Indonesia tersebut. Diperhatikan penayangan dari buku tersebut, nanti kalian akan memberikan identifikasinya, lalu membuat satu portofolio dari hasil pembahasan yang sudah mengidentifikasikan masalah-masalah tersebut. Kita perhatikan ini ya. Kelihatan ya? Oke. Malaysia, Singapura, ya ini adalah tugas dari KKP RI. Tadi adalah beberapa cuplikan dari penyimpangan negara lain yang masuk pada kenegaraan Indonesia dalam perairan Indonesia. Di sana ada wilayah yang dilanggar menjadi sengketa, ya, menjadi satu problema yang mengganggu sekali tentang stabilitas kenegaraan kita. Nah, tugas kalian di sini adalah mengidentifikasi masalah tersebut, ya. Kalian tuangkan dalam LKPD tadi sebagai penjelas dari materi-materi persatuan. Kira-kira yang Ibu tampilkan di sana, adakah pemikiran kalian untuk mengamati masalah tersebut dalam kenegaraan kita? Apakah yang terjadi apabila sekian sengketa tadi, masalah tadi tidak terselesaikan? Apakah akan membuat negara kita aman? Tidak. Maka disinilah yang tugas kalian untuk mencari solusi
bagaimana negara kita ini tidak lagi diduduki atau masuki negara lain dengan cara legal atau ilegal tadi, ya, secara legal. Baik, untuk merefresh otak kita, materi yang saya berikan tadi sekelumit, kalian bisa melihat lagi nanti pembahasannya dalam YouTube ataupun Google. Nanti saya berikan linknya, kalian cari solusi dari permasalahan tadi. Untuk sekarang merefleksi otak kita, Ibu akan memberikan satu permainan, ya, ice cream untuk mengunjungi pendingin dari materi yang tadi sulit banget buat kita. Ada satu permainan yang kalian akan lakukan. Saya refleksi dulu otaknya. Ambil nafas dalam-dalam, hembuskan keluar, senyum yang banyak supaya nanti bibirnya nggak kering, mukanya nggak pucat gara-gara materinya kok sulit banget ya, gitu. Karena PPKN merupakan pelajaran yang sungguh menjenuhkan kalau tidak diberikan sampai refreshing tadi. Yuk, kita coba ya permainannya. Permainan ini hitungan 4 orang tadi menyebutkan pembeda tadi. Pembeda, contohnya, ya, saya tunjuk siswanya harus menyebutkan angka 1 sampai dengan 3. Yang 4 boleh menampilkan ekspresinya, ya, boleh halo, boleh kata au, boleh kata yang lain lah. Yang penting kita bermain di sini. Baik, saya mulai ya. Bicara keras ya. Tunjukkan angka-angka kamu yang sesuai saya tunjuk. Ya. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. 2, Dan kamu loh. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Oh, 3. Oh, aku 3. Ada 2, 2, 3. Gimana? Sudah refreshing belum? Sudah. Yakin? Sudah refreshing? Ada cepat dikit ya? Ada cepat dikit ya? Kalau ada yang salah berarti hukumannya nggak mau nyanyi, Bu. Mau mengucapkan pertanyaan dari Ibu tentang sila-sila, ya, sila-sila Pancasila. Siap? 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, apa? 1, 2, cepat lagi, Bu. 1, 2, 3, Ayo sama semuanya. Alhamdulillah, ya. Berarti kalian masih konsen ya, masih konsen dalam materi ini. Oke, untuk melanjutkan pelajaran itu, kalian saya berikan satu kelompok, membuat kelompok, satu kelompok ada 5 siswanya. Boleh satukan kursinya, ya. Jadi kelompok-kelompok nanti setiap identifikasi yang tadi Ibu paparkan di whiteboard, kalian cantumkan dalam penugasan RPD-nya. Saya Ibu bagikan satu kelompok, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Posisinya yang kalian tunjuk tadi.
kursinya saja yang dipindahkan ke depan. Aku udah tadi udah sedikit ngerangkum sih, walaupun ini ada susah sih. Boleh boleh. Dari Bolanya. Enggak sih, harusnya tuh ini ditambahin lagi nggak sih? Ini terlalu pendek. Sabar deh, kita dijawab lagi. Iya. Mau begitu sih. Ini masih tentang laut kan ini udah. ini Halaman selanjutnya. Dah. Sekarang ini nomor 1 yang ini dah. Dari sini pengen gini. Iya. mau ditambahin juga nggak apa-apa. Lihat di HP kamu, boleh lihat di Google atau di YouTube-nya. Kata-kata ditambah dari Ya apa bukan di HP-nya. Cari lagi supaya jawabannya maksimal. Nomor 2 yang mana jawabannya? Nomor 2 bentar ya, cek dulu ya. Ibu hanya ngasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Siap, Bu. Baik, Bu. Ini nggak sih? Udah laut aja yang laut. Oh, ini perairan ini udara. Ini salah. Ini yang di zona ekonomi juga perlu ya diperhatiin ya. Iya, Bu. Sebaliknya salah, sebaliknya. Kesatuan bangsa Indonesia untuk menjaga kesatuan saling tinggi adalah saling mendukung. Itu jawabannya. Oke. Oke, jadi nah bangsa Indonesia, oke. Sudah selesai semua? Dah, belum sekarang ini satu nomor lagi. Jadi kalian tadi sudah melakukan diskusi beserta bersama kelompok ya. Apa yang sudah dipaparkan dari materi ini, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Kalian sudah mengambil identifikasi masalah tersebut, mau kemudian mencari solusi bagaimana kita membentuk satu negara yang memiliki kesatuan yang utuh ya dari beberapa perbedaan-perbedaan. Kemudian kalian akan mencari solusi bagaimana untuk mencintai negara Republik Indonesia ini dengan materi atau dengan inisiatif kalian sendiri membentuk suatu bentuk tugas ataupun bentuk kerja yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu minta kelompoknya masing-masing dipersiapkan siapa yang akan mempresentasikannya di depan kelas. Baik, Ibu mulai dari belakang 4 atau dari 1? Satu ya. Yang nomor 1 silakan mempresentasikan hasil dari identifikasi masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi dari kelompok 1. Dalam menjadi kesatuan Indonesia dan para penduduk daerah, kami mengambil konteks pembatasan wilayah darat, laut, dan udara. Batasan wilayah Indonesia dan penetapan wilayah tersirat dalam Keputusan BPUPKI
Hasil dari identifikasi kelompok agung mengambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Dan satu lagi di udara. Di udara mengikuti batas kedaulatan di darat dan di laut, serta dengan alasan luar yang ditetapkan dalam perkembangan hukum internasional. Negara yang berbentuk kesatuan atau republik menghargai dan menerima perbedaan seperti keanekaragaman dari suku, budaya, ras, dan kepercayaan, dan mempelajari adat istiadat yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya atau tidak? Ya. Oke, dilanjut. Kelompok 2, silakan mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rangkuman materi dalam materi Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Kami mengambil konteks kesimpulan pembatasan wilayah darat, laut, dan udara. Pada dasarnya, persatuan dan kesatuan Indonesia adalah hal yang penting bagi Indonesia. Oleh karena dengan rasa persatuan yang kuat, Indonesia mampu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Persatuan dan kesatuan memiliki arti yaitu tidak terpecah-pecah, gabungan keterpaduan dari keanekaragaman atau kemajemukan. Jadi prinsip persatuan dan kesatuan adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Materi ini membahas tentang batasan wilayah Indonesia dan penetapan wilayahnya. Tersirat dalam keputusan BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 yang dikeluarkan berdasarkan voting bahwa wilayah Indonesia meliputi Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur, Portugis, dan pulau-pulau sekelilingnya. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Bapak Sukarno menyampaikan bahwa ia telah mengusulkan Jenderal RRC bahwa luas Indonesia hanya meliputi wilayah jajahan Hindia Belanda, tidak kurang dan tidak lebih. Inilah yang menjadi dasar tertulis bahwa negara yang baru merdeka mewarisi batasan-batasan wilayah yang dikuasai oleh negara penjajahnya. Dengan demikian, wilayah Indonesia mencakup dari Sumatera sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 saya koreksi atau saya amati jawaban kalian benar semuanya. Inilah yang saya tuju ya, kalian memahami tentang kewilayahan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia ini mewarisi apa-apa yang sudah diwarisi oleh pejuang dan tadi ya oleh Soekarno Hatta itu menjabarkan tentang mengeluarkan keputusan yang diperoleh berdasarkan voting. Voting itu apa ya? Voting itu adalah hasil dari pemilihan tadi atau hitungannya bahwa wilayah negara Republik Indonesia meliputi Hindia Belanda, Malaysia, Borneo Utara, dan Papua Timur, Portugis, dan pulau-pulau sekelilingnya. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan. Silakan Ketua kelas memimpin doa penutupnya.